Kita akan membahas materi aplikasi turunan ya. Ini merupakan materi kelas 11 baik IPA maupun IPS. Pada pertemuan kali ini, aplikasi turunan yang akan kita bahas itu adalah persamaan garis singgung kurva ya, persamaan garis singgung kurva. Oke. Pertama kita lihat dulu gradien ya, gradien. Waktu di SMP dulu kita udah pernah mempelajari gradien ya, gradien suatu garis ya. Ada yang masih ingat apa itu gradien? Ya, gradien itu merupakan kemiringan sebuah garis ya. Jadi gradien itu kemiringan sebuah garis ya. Gradien itu kita lambangkan dengan huruf M ya, atau kita simbolkan dengan M. Oke, ada 3 cara mencari gradien. Yang pertama, jika garisnya dalam bentuk Y sama dengan AX tambah C, maka gradiennya sama dengan A. Jadi kalau garisnya Y sama dengan, berarti gradiennya adalah angka di depannya si X ya, atau koefisiennya si X. Kemudian jika garisnya berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka M-nya sama dengan min A per B ya, perbandingan koefisiennya si A dengan koefisiennya si B ya, min A per B. Kemudian yang ketiga, jika melalui titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka gradien atau M-nya itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1. Oke. Kemudian gradien 2 garis lurus ya. Jika 2 garis sejajar ya, maka gradiennya itu akan sama. Jadi artinya apa? M1 sama dengan M2. Kemudian jika 2 garis yang tegak lurus ya, maka gradiennya adalah M1 dan dikali dengan M2 sama dengan min 1 ya. Jadi kalau dia sejajar gradiennya sama, kalau dia tegak lurus berarti perkalian gradiennya sama dengan minus 1. Kemudian kita lihat persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus. Oke, di SMP juga pernah dipelajari cara mencari persamaan garis ya. Jika yang pertama, jika diketahui sebuah titik dan sebuah gradien atau M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang dengan X1. Kemudian jika diketahui 2 buah titik ya, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang dengan X1. Ini kita mengingatkan lagi materi-materi SMP yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, sekarang kita masuk persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva. Oke, di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar di koordinat kartesius. Di sini ada kurva. Ini kurva ini kita misalkan adalah kurvanya Y sama dengan Fx. Kemudian di sini ada garis ya. Garis ini berpotongan dengan kurva di titik A, FA ya. Oke. Untuk mencari kemiringan garis ini ya, untuk mencari kemiringan garis ini, gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A, di mana A itu titiknya A, FA adalah ya. Jadi kemiringan garis ini. Jadi untuk mencari kemiringan garis ini itu sama dengan M sama dengan F aksen X ya.
Masih ingat f aksen x artinya apa? Ya, f aksen x ini adalah turunan dari fungsinya fx ya, atau turunan dari kurva ini, kurva fx ya. Jadi untuk mencari gradien itu kita turunkan fungsi kurvanya ya. Kemudian untuk mencari persamaan garis singgung di titik a, fa pada kurva fx adalah jadi untuk mencari persamaan garis singgungnya berarti titik potongnya itu di a, fa. Kemudian gradiennya adalah f aksen x, maka persamaan garis singgungnya sama dengan y dikurang fa sama dengan f aksen x dikali dengan x dikurang a. Jadi ini rumus persamaan garis singgung kurva, atau boleh juga nanti kita buat y dikurang y1 sama dengan f aksen x dikali x dikurang x1 ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama, persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 di titik 2,9 adalah ya. Berarti kurvanya di sini adalah y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1, kemudian dia melalui titik 2,9. Pertama kita cari dulu gradien garisnya ya. Gradien, masih ingat gradien? Gradien itu adalah kemiringan garis atau sama dengan f aksen x ya. Jadi gradien itu sama dengan f aksen x ya. Kita turunkan fx nya atau y nya. Jadi turunan dari ini jadi apa? Masih ingat kan turunan? Ini pangkatnya kita tarik ke depan ya. Kemudian pangkatnya kita kurang 1 ya. Berarti jadinya 3x pangkat 2 ya. Ini sama dengan kita ganti x nya 2. Kenapa kita ganti x nya 2 ya? Ini kan x nya 2, makanya di sini kita ganti x nya 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Jadi sudah kita temukan m nya itu sama dengan 12. Setelah itu baru kita cari persamaan garis singgungnya. Maka persamaan garis singgung melalui titik 2,9 dan m sama dengan 12 ya. Jadi 2 ini kita anggap sebagai x1, 9 nya kita anggap sebagai y1. Kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang dengan x1 ya. Kita masukkan nilainya. Y1 nya sudah ada di sini, m nya sudah ada juga, kemudian x1 nya juga sudah ada ya. Kita masukkan nilai masing-masing, jadinya y dikurang 9 sama dengan 12 dikali x dikurang 2. Ini tetap y dikurang 9 sama dengan 12 kali x sama dengan 12x. 12 kali min 2 sama dengan minus 24. Yang di bawahnya y sama dengan 12x dikurang 24, min 9 nya pindah ruas menjadi tambah 9, maka y sama dengan 12x dikurang 15 ya. Jadi persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 di titik 2,9 adalah 12. Y sama dengan 12x dikurang 15. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 di titik yang berapsis min 1 adalah. Di sini ada kata-kata apsis ya. Apsis itu artinya adalah nilai x ya. Apsis itu artinya nilai x ya. Langkah pertama sama seperti yang tadi, kita cari dulu m itu sama dengan f aksen x, artinya kita turunkan fungsi y nya ya. Ini kita turunkan, berarti jadi 3x pangkat 2 dikurang dengan 2x. 2 nya kita tarik ke depan, ini pangkatnya kita kurang 1 ya. Berarti jadinya 3x kuadrat dikurang dengan 2x.
Kemudian X-nya kita ganti dengan min 1. Kenapa min 1? Karena absis itu adalah nilai X ya. Jadi kita ganti nilai X-nya sama dengan min 1, berarti jadinya 3 dalam kurung min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1. Ini sama dengan min 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 kali 3, 3. Kemudian min 2 dikali min 1 jadi plus 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi kita peroleh gradiennya sama dengan 5. Setelah itu kita cari nilai Y. Di soal kan nggak ada nilai Y, beda dengan soal nomor 1 tadi ya. Soal nomor 1 tadi nilai X sama Y nya diketahui. Kalau di soal kedua ini yang diketahui cuma nilai X saja. Kita cari nilai Y. Gimana cara mencari nilai Y? Ya tinggal kita substitusikan ke kurvanya ya. Kita substitusikan ke sini nilai X sama dengan min 1 tadi. Jadi min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1 ya. Min 1 pangkat 2 jadi 1. Ini kurang berarti kurang 1 sama dengan minus 2. Oke. Baru kita cari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung melalui titik min 1, min 2 dan M sama dengan 5. Min 1 datang tadi dari mana? Oke, dari soal min 1 ya. Ini kita anggap sebagai X1. Kemudian min 2 nya kita cari dengan mensubstitusikan nilai X ke soal, dapat Y1 nya min 2. Kemudian M nya sama dengan 5. Oke, kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Berarti ini jadinya Y dikurang Y1 nya kan min 2, berarti Y dikurang min 2 sama dengan M nya 5 dikali X dikurang min 1 ya. Oke, min ketemu min jadi plus ya, berarti jadi Y tambah 2 sama dengan 5 dikali ini plus, jadi plus lagi kan, min ketemu min berarti X ditambah 1. Oke, jadinya Y ditambah 2 sama dengan, kalikan ke dalam 5 kali X 5X, 5 kali 1 5. Oke, ini akan menjadi Y sama dengan 5X ditambah 5, ini pindahkan ke sini jadi kurang 2, berarti Y sama dengan 5X ditambah 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 5X ditambah 3. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi aplikasi turunan ya. Aplikasi turunan yaitu bagian fungsi naik dan fungsi turun, yaitu aplikasi yang kedua ya. Kemarin yang pertama itu persamaan garis singgung. Sekarang kita lihat aplikasi turunan yang kedua, yaitu fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada kurva ya. Kurvanya kita misalkan kurva fx ya. Kemudian di sini ada yang berwarna merah sampai ke puncak ini. Ini mulai dari x-nya dari 0 sampai a. Kemudian warna biru ini dia turun ya sampai ke b. Berarti dia turun dari A sampai B. Kemudian dia naik lagi ya, naik lagi dari B sampai selanjutnya ya. Jadi kita akan menganalisa grafik ini ya. Oke. Jadi nanti di sini ada yang berwarna merah. Warna merah ini artinya naik, kemudian yang warna biru artinya turun. Oke, sekarang kita lihat yang naik ya. Yang naik berarti yang warna merah ya. Coba kita perhatikan, kurva ini naik ketika X-nya kecil dari A ya. Ini kan naiknya dari sini sampai ke sini kan, artinya X-nya kecil dari A. Kemudian dia juga naik ketika X-nya besar dari B kan, setelah B dan selanjutnya dia naik ya. Jadi dalam interval X kecil dari A atau X besar dari B merupakan fungsi naik ya, karena di gambarnya dia naik. Kenapa? Karena dia bergradien positif ya. Jadi ini persamaan garis singgungnya
gradiennya positif ya. Yang dua ini persamaan garis singgung, gradiennya bernilai positif, atau gradien itu kan sama dengan f aksen kemarin kan ya, atau turunan pertama. Karena dia positif berarti f aksen x-nya sama dengan 0 ya. Oke, maka syarat fungsi naik itu adalah f aksen x besar dari 0 ya. Ini syarat dari fungsi naik. Kemudian kita lihat yang kedua, fungsi turun. Oke, di grafik ini dia turun mulai dari A sampai ke B ya. Artinya apa? Dalam interval ketika x besar dari A, kecil dari B, merupakan fungsi turun karena di gambarnya dia menurun. Kenapa? Karena gradiennya bernilai negatif ya. Jadi dari sini sampai ke sini ini gradien persamaan garis singgungnya negatif, atau f aksen x-nya kecil dari 0. Jadi karena dia negatif makanya kecil dari 0. Maka di sini syarat fungsi turun itu adalah f aksen x kecil dari 0. Kemudian yang ketiga ada namanya nilai stasioner ya. Nilai stasioner itu di puncak ini, pas di puncak si A, kemudian di puncaknya juga di titik x sama dengan B ya. Jadi ketika x sama dengan A dan ketika x sama dengan B merupakan nilai stasioner karena gradiennya bernilai 0. Jadi pas di sini ini gradiennya 0, ini juga gradiennya 0. Artinya apa? F aksen x-nya sama dengan 0. Maka syarat nilai stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi di sini ada 3, ada fungsi naik, ada fungsi turun, ada nilai stasioner. Cara ngingatnya gini aja. Kalau dia naik berarti besar ya. Kalau dia turun berarti kecil ya. Kemudian kalau stasioner sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, tentukanlah interval agar fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 10x dikurang 5 naik dan turun ya. Yang ditanya apa? Interval naiknya kapan dan interval turunnya kapan. Oke, kita jawab. Sekarang kita lihat interval naiknya ya. Tadi kalau naik syaratnya apa? F aksen x besar dari 0. Ingat, f aksen x itu adalah turunan dari fx. Jadi kita turunkan soalnya ya. Kita turunkan fx-nya akan menjadi x kuadrat. Ini kita turunkan jadi 2x. Kemudian 10x turunannya adalah 10. Kemudian min 5 turunannya 0, nggak perlu ditulis ya, besar dari 0. Kemudian kita tinggalkan x-nya di sebelah kiri, yang nggak pakai x kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ini 2x-nya tetap, plus 10 pindah ruas menjadi min 10. Kemudian sama-sama kita bagi 2 ya, berarti x besar dari min 10 dibagi 2 sama dengan min 5 ya. Jadi fx naik ketika x besar dari min 5. Jadi ini interval naiknya ya, ketika x besar dari min 5. Oke, sekarang kita lihat interval turunnya ya. Interval turun atau fungsi turun. Jadi kalau turun tadi syaratnya apa? Ya, f aksen x kecil dari 0 ya. F aksen x kecil dari 0. Ingat, f aksen itu adalah turunan dari fx. Turunan dari fx adalah 2x ditambah 10 kecil dari 10 ya. Kemudian 2x kecil dari min 10. Oke, sama-sama kita bagi min 2 juga, kita sama-sama bagi 2. Berarti jadinya x kecil dari min 5. Oke, jadi di sini fx turun ketika x kecil dari min 5 ya. Nah, berbeda kan kapan dia naik? Kalau dia naik ketika besar dari min 5, kemudian dia turun kecil dari min 5. Oke, ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, tentukan interval agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 24x ditambah 1 naik pada dan turun ya. Jadi yang ditanya di sini apa?
interval naiknya kapan dan interval turunnya kapan? Oke, sekarang kita jawab. Kita cari dulu f aksen x ya. F aksen x besar dari 0 ya. Kita cari yang naik dulu ya. F aksen x besar dari 0. Oke. Berarti turunan dari ini ya. 3x pangkat 3 itu turunannya 3x kuadrat ya. Kemudian min 3x kuadrat itu turunannya min 6x ya. Tinggal kita kalikan pangkat dengan yang di depan ya. 2 kali min 3 jadi min 6. Pangkatnya kita kurang 1. Kemudian min 24x turunannya min 24, x nya hilang. Kemudian 1 turunannya adalah 0 ya. Kemudian ini kan kelipatan 3 ya. Ini kelipatan 3. Jadi semuanya kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 jadinya apa? X kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ya. 3 bagi 3 1 ya. Min 6 bagi 3 jadi min 2. Min 24 bagi 3 jadi min 8. Oke. Berarti ini selanjutnya kita faktorkan ya. Kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya minus 8. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 2 ya. Dapat x tambah 2 x kurang 4. Coba kita uji ya. 2 kali min 4 berapa? Oke, min 8. 2 tambah min 4 ya min 2. Berarti pas ya. Berarti faktornya adalah x tambah 2 x dikurang 4 ya. Berarti dapat x nya sama dengan min 2. Kemudian x nya sama dengan 4 ya. Oke. Sekarang kita buat di garis bilangan ya. Tadi x nya dapatnya min 2. X nya min 2 sama 4 ya. Oke, kita uji. Kita uji yang di sebelah kiri ya. Yang paling kiri ini berarti ada min 3 ya. Min 3. Sini ada min 3, kita masukkan ke sini. Min 3 kuadrat ya, berarti 9. Min 2 kali min 3 plus 6 ya. 9 ditambah 6 berapa? 15. 15 dikurang 8 7. Berarti di sini positif ya. Di sebelah kiri min 2 itu nilainya positif ya. Tanda ini selalu selang-seling, boleh diuji di sini 0 juga boleh. Pasti jawabannya akan negatif. Kemudian yang paling kanannya akan positif ya. Sekarang untuk menentukan interval naik dan interval turunnya, tinggal kita lihat tanda positif dan negatifnya ya. Kalau dia positif seperti ini artinya dia naik ya. Kemudian kalau dia negatif artinya turun. Oke, sekarang kita lihat dia kapan interval naiknya ya. Kalau dia naik ketika dia positif ya. Oke, berarti dia naik ketika kecil dari min 2. Kemudian dia juga naik ketika besar dari 4 ya. Makanya interval naiknya x kecil dari min 2 atau x besar dari 4 ya. Paling kiri dan paling kanan. Kemudian yang kedua kita lihat interval turun. Kalau turun berarti kita lihat yang negatif ya. Yang negatif itu kan berada antara min 2 sampai 4 ya. Berarti interval turunnya itu ketika x besar dari min 2 kecil dari 4 ya. Ini interval naik dan interval turun ya. Jadi kesimpulannya untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun itu tinggal kita cari turunan pertamanya ya. Kalau dia naik berarti turunan pertamanya besar dari 0. Kalau dia turun berarti turunan pertamanya kecil dari 0. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like video ini, kemudian di subscribe, kemudian di share juga ya, biar channel ini makin berkembang dan banyak orang yang mendapatkan ilmu dari channel ini. Oke.